Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas latihan soal yang berkaitan tentang sudut antara dua vektor ya. Kalau kemarin kita sudah belajar mencari sudut antara dua vektor, nah kali ini kita akan menyelesaikan latihan soal yang berkaitan dengan sudut antara dua vektor. Oke, kita ke contoh soal yang pertama atau latihan soal yang pertama. Nah, di sini diketahui jika vektor P itu 4i min 2j min 6k, kemudian ada vektor H min 5i plus mj min 4k, saling tegak lurus. Nah, jadi vektor P dan juga vektor H ini saling tegak lurus. Di sini ya, ada saling tegak lurus. Tentukan nilai M yang memenuhi. Nah, di sini ada variabel M ya, belum ada nilainya. Nah, kita diminta untuk mencari nilai M yang memenuhi ini berapa nilainya, seperti itu. Kalau vektor P dan juga vektor H ini saling tegak lurus. Nah, di sini kuncinya ada keterangan saling tegak lurus. Oke, ingat sifat dua vektor yang saling tegak lurus, ya. Dua vektor saling tegak lurus. Nah, dua vektor saling tegak lurus ini nilai hasil kali skalar dua vektornya adalah 0 ya. Diingat kembali yang sifat-sifat hasil kali skalar dua vektor. Jika ada dua vektor saling tegak lurus, maka ini P dot H, karena ini vektornya P dan juga H ya, ini sama dengan 0. Kenapa? Karena dia saling tegak lurus. Ya kan? Saling tegak lurus artinya sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, cos 90 kan kemarin 0 ya nilainya. Oke. Nah, sehingga kita bisa menggunakan hasil kali skalar dua vektor yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu di sini ada 4 kita kalikan dengan negatif 5, kemudian negatif 2 kita kalikan dengan M, negatif 6 kita kalikan dengan negatif 4. Ini kita jumlahkan ya. Oke, sebentar. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa P dot H ini sama dengan 0 ya tadi. Ini P dot H sama dengan 0. Nah, P dot H-nya sendiri itu apa? P dot H ini sama dengan 4 kita kalikan dengan negatif 5 ditambah negatif 2 kita kalikan dengan M ditambah negatif 6 kita kalikan dengan negatif 4. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. Oke, 4 dikali negatif 5 hasilnya negatif 20. Kemudian negatif 2 dikalikan M berarti negatif 2M. Negatif 6 dikali negatif 4 berarti positif 24. Ini sama dengan 0. Oke, sehingga ini negatif 20 ditambah 24 berarti positif 4 ya. Di sini negatif 2M plus 4 sama dengan 0. Nah, di sini yang nilai 4 kita pindah ke kanan menjadi negatif, sehingga ini min 2M sama dengan min 4. Atau di sini nilai M sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2. Atau nilai M sama dengan M ya, nilai M sama dengan 2. Nah, jadi kita
peroleh nilai M yang memenuhi, ini sama dengan 2. Oke, kita ke contoh yang kedua. Nah, ini hampir sama ya dengan yang tadi, bedanya di sini berbentuk vektor kolom. Diketahui vektor A yaitu K5 negatif 3. Kemudian ada vektor B 4 negatif 2 6. Adalah dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, di sini juga sama. Vektor A dan juga vektor B di sini diketahui keterangannya saling tegak lurus. Tentukan nilai dari K. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai K-nya. Nah, seperti yang soal pertama tadi, vektor yang saling tegak lurus di sini ya. Maka di sini vektor A dot vektor B ini nilainya sama dengan 0. Ini karena dua vektor yang saling tegak lurus. Oke. Kemudian nilai vektor A dot vektor B-nya bagaimana? Nah, ini tinggal kita hasilnya penjumlahan dari perkalian komponen ini. Jadi K kita kalikan dengan 4, 5 kita kalikan dengan negatif 2, kemudian negatif 3 kita kalikan dengan 6. Kalau yang tadi berupa vektor basis, yang di depan I kita kalikan di depan I, yang di depan J kita kalikan di depan J, kemudian yang di depan K kita kalikan yang di depan K. Kalau vektor kolom berarti yang atas kita kalikan yang atas, yang tengah kita kalikan yang tengah, yang bawah kita kalikan yang bawah, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa peroleh K dikali 4 ditambah 5 dikali negatif 2 ditambah negatif 3 dikali 6 sama dengan 0. Oke, atau hasilnya di sini K kali 4 berarti 4K ditambah 5 dikali negatif 2, berarti ini negatif 10 ya. Atau ini bisa dituliskan langsung negatif 10, seperti itu juga boleh. Oke, berarti ini 4K min 10. Kemudian negatif 3 dikali 6, ini negatif 18, sama dengan 0. Atau ini nilainya berarti 4K negatif 10, negatif 18, berarti ini negatif 28, sama dengan 0. Atau 4K ini sama dengan 28, karena di sini negatif ya, kemudian di ruas kanan menjadi positif 28. Nah, sehingga nilai K-nya ini sama dengan 28 dibagi 4, atau nilai K sama dengan 7. Oke, seperti itu. Jadi kita di sini diminta untuk mencari nilai dari suatu variabel seperti itu. Jadi komponen dari vektornya ada yang berupa variabel. Kemudian di sini diketahui vektor itu saling tegak lurus. Ya, ini artinya saling tegak lurus ini berarti tetanya sama dengan 90 derajat atau sudutnya sama dengan 90 derajat ya. Nah, seperti itu. Kalau kemarin kita diminta untuk mencari teta, kalau sekarang kita diminta untuk mencari nilai variabel seperti itu. Oke, mungkin seperti itu untuk latihan soal yang bisa kalian pelajari. Silahkan dipelajari. Kalau ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.